Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Selamat bertemu, selamat bergabung di channel Sabar dan Doa ya. Mudah-mudahan sahabat semua saat ini dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Kali ini aku hanya ingin bercerita pengalaman yang sudah aku alami ya baru-baru ini, belum lama teman-teman, dan mudah-mudahan pengalaman aku ini bermanfaat buat teman-teman youtuber pemula ya yang belum banyak pengalaman seperti aku ya. Ceritanya aku sudah mempunyai 6 channel teman-teman, 6 channel, dan yang ingin aku bahas ini cukup 3 aja ya teman-teman ya, biar nggak lama, dan nanti sama sahabat-sahabat diambil kesimpulannya, diambil contohnya, mana yang tidak boleh, yang pernah aku alamin jangan sampai sama teman-teman dilakuin ya. Nah, dan channel-channel itu teman-teman sudah dihapus ya sama YouTube karena sudah dianggap oleh pihak YouTube telah melakukan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan, istilahnya ya, yang tidak bisa dimaafkan. Dan YouTube pun sebagian tidak memberikan apa alasannya, kesalahannya apa gitu. Yang pertama, channel yang pertama aku sudah mempunyai hampir 1500 subscribe teman-teman, dan jam tayangnya tinggal sedikit lagi menuju ke 4000. Tapi yang pertama itu juga dihapus, dan konten-kontennya terus terang aku kebanyakannya ambil dari TikToknya orang lain, dan konten-kontennya yang aku ambil itu seputar berita kabar di seluruh dunia ya. Dan aku waktu itu nggak tahu kalau konten-konten tersebut tidak diperbolehkan, nggak terlalu tahu ya. Setelah aku baca-baca informasi dari Google, dari YouTube, bahwa konten-konten TikTok itu sulit untuk dimonetisasi. Setelah aku tahu kabar itu, aku pasrah aja tidak dimonet pun tidak apa-apa, yang penting aku nanti ambil subscribe-nya aja. Jadi kalau tidak lolos monet, tadinya sebelum channel itu dihapus, rencana aku konten-kontennya yang dianggap tidak sah itu mau aku hapus sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, ternyata udah keduluan sama YouTube, sudah dihapus. Terus yang channel yang kedua yang dihapus juga oleh YouTube, subscribe aku udah 1000 ya, walaupun masih turun naik, dan kontennya baru beberapa konten aja ya yang sudah aku upload belum nyampe 50-an lah, dan jam tayangnya emang masih sedikit ya. Dan itu konten-kontennya itu juga ada konten dari bukan ori punya aku, karya aku ya, cuman beberapa biji saja, kebanyakannya video aku. Nah, itu juga baru umur beberapa minggu aja udah dihapus sama YouTube tanpa memberi tahu apa kesalahannya yang sudah aku lakukan. Apakah dari kontennya, atau karena aku suka menyebar link di Facebook. Karena aku suka menyebar link di Facebook dengan maksud promosi gitu ya, promosi agar ada yang nonton gitu. Itu hanya baru tebakan aja, apakah karena aku menyebar link di Facebook atau apa, atau karena ada 1-2
konten yang milik orang lain dari Facebook atau dari TikTok. Nah, itu juga dihapus sama YouTube tanpa aku ketahui apa kesalahannya. Nah, di sini sahabat-sahabat pemula bisa diambil kesimpulannya mana yang ada manfaatnya ya, buat teman-teman. Yang sekiranya itu bahaya jangan ditiru, cukup aku yang ngalamin. Dan yang ketiga teman-teman, di antara yang beberapa channel itu yang aku bahas, yang ketiga ini baru beberapa video dan subscribe-nya juga baru seratusan. Nah, itu juga dihapus, baru saja dihapus karena dianggap ada pelanggaran sama pihak YouTube yang aku nggak tahu. Karena channel yang terakhir itu peringatan aja tidak memberi gitu loh. Kan biasanya pertama jika ada kesalahan ngasih peringatan terlebih dahulu. Peringatan kedua tidak boleh upload seminggu dan seterusnya. Nah, ini tidak, langsung dihapus sama YouTube. Yang aku juga tidak habis pikir, sebenarnya aku bicara seperti ini di sini sekarang ini menahan emosi teman-teman, menahan marah ya. Tapi aku nggak mau berbicara kasar ya di YouTube ya. Ya gimana, mau nggak marah gimana, bayangkan aja ya sahabat-sahabat. YouTube sudah beberapa channel dihapus, dan yang terakhir ini yang tadi dihapus kontennya hampir semua milik aku, dan adapun 3 biji kalau kurang lebih yang aku ambil dari Facebook, teman Facebook yang siaran langsung aku ambil. Dan ketiga-tiganya sebelum aku upload ke YouTube itu sudah aku telusuri di YouTube apakah ada yang punya atau tidak. Ternyata tidak ada, makanya aku berani ngupload ke YouTube. Nah, entah apa kesalahannya. Sedangkan kalau misalkan aku iri, protes gitu, ada konten-konten yang pelanggarannya lebih dari aku gitu, seperti ujaran kebencian yang sudah jelas-jelas tidak boleh dilakukan di YouTube, tetapi banyak yang aman-aman aja gitu loh. Kalau nggak ada orang lain yang protes, yang apa namanya, kalau nggak ada orang lain yang melapor gitu, yang melakukan ujaran kebencian, malah aman-aman aja channelnya gitu. Sedangkan aku cuman gitu aja sudah dihapus. Nah, kalau ibaratnya aku ingin protes, tapi ya protes juga nggak bisa protes kemana. Sedangkan kalau channel udah di banned sudah dihapus permanen, itu udah nggak bisa banding sama sekali, kecuali kalau videonya melakukan pelanggaran, peringatan, pedoman komunitas, itu baru bisa banding. Kalau channelnya udah dihapus secara permanen udah nggak bisa banding itu, kecuali akunnya masih aktif, masih bisa banding, masih bisa dipulihkan akun Google. Tapi jika channelnya apa namanya udah dihapus, ya lebih baik akunnya juga, emailnya juga dihapus, bikin yang baru juga. Nah gitu. Jadi aku juga yang tadi, yang channel terakhir itu udah dihapus dengan susah payah bikin konten, walaupun ya enggak, walaupun jelek konten, tapi kan hasil karya berusaha capek ya bikin konten itu, tapi kok dihapus gitu. Jadi intinya ya, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya dari cerita aku ini buat sahabat.
Ya aku juga yang terakhir ini entah apa kesalahannya, entah apakah dari konten yang 3 itu yang diambil dari Facebook, atau gara-gara aku suka nyebarin link juga ke Facebook dengan maksud promosi gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalau sudah seperti ini yang aku alamin, aku udah nggak sebar-sebar share-share lagi link YouTube ke Facebook ya, dan aku nggak upload lagi konten milik orang lain walaupun itu dianggap menarik. Menarik menurut kita belum tentu menarik dan sah menurut YouTube, gitulah teman-teman. Nah, semoga cerita aku, pengalaman aku ini ada manfaatnya buat teman-teman ya, bukan hanya sekedar cerita gitu. Jadi aku juga termasuk ya ini nyebarin ilmu, nyebarin pengetahuan buat teman-teman youtuber pemula yang belum banyak pengalaman gitu ya. Ya ini juga termasuk pengalaman aku supaya aku tidak boleh mengalami hal serupa gitu, agar aku lebih hati-hati lagi. Sebenarnya yang channel terakhir juga udah merasa hati-hati aku, soalnya konten yang 3 juga itu aku lihat di YouTube kok nggak ada yang punya, jadi makanya aku berani upload gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini channel aku mulai lagi yang baru gitu, yang ini aku bikin ini yang baru. Jadi apakah entah nasibnya channel ini juga, mudah-mudahan awet kalau emang aku tidak melanggar ya. Kalau emang dihapus lagi entah apa kesalahannya ya, HP-nya aja banting aja. Enggak ya. Nah, cukup sekian dulu teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih yang udah nonton konten ini, video ini ya, mudah-mudahan ada manfaat khususnya buat youtuber pemula ya. Dan mohon dukungannya dengan like, subscribe ya, dan ikuti terus channelnya Sabar dan Doa ya. Ikuti terus, dukung terus ya. Terima kasih. Jangan lupa nyalakan juga notifikasi loncengnya teman-teman ya, biar teman-teman tahu tidak ketinggalan jika aku mengupload yang baru ya, yang mana mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur ya dengan apa yang aku suguhkan pada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses selalu.